Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Ibu Hermine dari TK Negeri Tituhari. Dan saya Ibu Mace dari TK Negeri Kalumanandang. Dan saya Ibu Neta dari TK Kasih Agape. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Dini. Selamat siang Ibu Neta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Kabar saya juga baik. Oke, nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya silahkan Ibu. Ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Ibu untuk potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, yaitu presence atau mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Seperti itu. Mantap. Oke, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya baik Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri dan dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah untuk dapat mengatasi masalah yang dia hadapi, Bu. Seperti itu, Ibu. Oke, mantap ya. Demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Ya, baik. Terima Semoga kasih Ibu. sukses ya. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Mace. Selamat siang Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Ibu Dini masih sehat-sehat sampai dengan saat ini. Kira-kira kabar Ibu Dini bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat Ibu, kan tahu sendiri kemarin kalau kita berhabis mutasi di tempat yang baru, jadi suasana baru, jadi masih segar, masih semangat. Keren, mantap. Bagaimana Ibu buat janji sama saya hari ini mau bertemu, apa ada yang mau diceritakan? Iya Ibu Dini, memang setelah kemarin itu setelah ditempatkan saya di sini, saya langsung berpikir untuk mungkin saya harus bercerita kepada teman saya, rekan saya terkait dengan rekan guru saya di sekolah saya yang baru Ibu Dini. Ada salah satu guru saya itu, dia gurunya rajin Ibu Dini, rajin. Kalau soal mengajar itu dia sangat rajin, tingkat kehadirannya juga bagus. Tetapi ketika diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk mengerjakan suatu pekerjaan, suatu kegiatan itu, dia tidak pernah mengerjakannya sampai tuntas. Gitu. Sedangkan beliau ini seorang ASN, begitu. Oh begitu ya, jadi Ibu punya masalah di sekolah yang baru ini ya? Iya, Ibu. Ada seorang guru yang kalau diberikan tugas itu tidak pernah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan ya. Kira-kira Ibu sudah cari tahu tidak faktor penyebabnya itu apa? Iya Ibu Dini. Nah, waktu saya pengalaman yang kemarin kita kegiatan tuh Bu Dini, kegiatan di situ itu, terus saya memberikan dia tugas, tapi setelah pulang dari sana dia tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, dari situ saya mengadakan pendekatan dengan dia. Saya panggil dia, kira-kira bagaimana, kenapa Ibu seperti ini, begitu Bu Dini. Terus juga saya juga melibatkan rekan guru. Saya panggil dengan rekan-rekan guru saya, menanyakan tentang masalah yang kita hadapi ini. Saya sempat berbincang dengan rekan guru saya juga,
Di situ kami menemukan masalahnya itu yang lalu itu dia ini awalnya dia ditempatkan awal PNS, dia ditempatkan di SD. Nah, dari SD dia dipindahkan lagi ke TK, tapi dia PLT, Ibu. Nah, terus, setelah mutasi yang kemarin itu bersama-sama dengan saya, dia dimutasi lagi dari PLT kepala sekolah turun menjadi guru biasa di tempat saya. Sedangkan saya masuk di situ jadi PLT kepala sekolah. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwa mungkin dia merasa ada rasa minder atau bagaimana, karena dia sudah pernah jadi kepala sekolah terus ditempatkan di situ lagi jadi seorang guru biasa begitu. Terus juga ketika saya itu pendekatan itu berdasarkan dari guru-guru, yang masukan dari guru-guru. Nah, setelah saya pendekatan ke beliau ini, ke yang bersangkutan ini, itu yang terjadi bukan hal yang tadi lagi yang diceritakan oleh rekan guru saya, tapi beliau sendiri mengeluh bahwa beliau itu sering sakit, tidak faktor kesehatan begitu. Dia ada sakitnya itu kayak asam urat, jadi alasannya kalau duduk lama tidak bisa, kalau kerja terlalu lama tidak bisa begitu. Seperti itu. Wah, lumayan ini juga ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu, kalau saya beri skala 1 sampai 10 ya Bu ya, sekarang Ibu ada di level berapa dalam mengatasi masalah tersebut? Kalau dari 1 sampai 10, saya rasa saya itu baru sampai di level 7, 8 kayaknya. 8 lah Bu. Belum sampai ke level 9, 10 belum. Karena saya lihat dia masih belum bisa menyelesaikan tugas ketika saya setelah ini masih itu, seperti itu. Masih di level 8. Seperti itu ya Bu. Berarti Ibu masih merasa Ibu ini masih ada di level 8. Nah, sekarang strategi apa sih yang bisa Ibu buat supaya si Ibu tersebut mau kalau mendapat tanggung jawab itu mengerjakan tanggung jawabnya sampai selesai atau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Strategi apa sih Bu? Ya Ibu, dalam kegiatan dalam nantiin ke depannya saya akan memakai strategi mungkin dengan cara saya mengadakan pendekatan dulu dengan Ibu. Ini mungkin pendekatan yang lebih dekat lagi, ya, mendengarkan keluh kesahnya dia, menjadi teman bicara mungkin saya bisa sharing dengan dia bagaimana bertukar pikiran dengan guru senior ini supaya kita mendapat solusi yang terbaik. Jadi ketika saya memberikan kegiatan, memberikan tugas lagi, mungkin dia sudah bisa untuk menyelesaikan tugas itu. Dan mungkin dalam untuk menyusun strategi ini juga mungkin saya butuh bantuan dari rekan-rekan guru saya di situ. Dan mungkin ketika saya memberikan tugas kepada dia, saya akan selalu memberikan reward kepada dia. Walaupun tugas yang saya berikan itu mungkin tidak tuntas, tapi saya tetap akan memberi hebat ibu guru hebat, ibu sudah bisa mengerjakan tugas sampai selesai. Dan saya akan saya akan menanyakan terus ketika saya berikan dia tugas, ibu bagaimana? Saya akan mengikuti terus perkembangannya ibu. Kira-kira seperti itu ibu. Wah, luar biasa sekali ya strategi yang Ibu buat ya, selalu memberikan reward kalau seandainya guru tersebut mengerjakan tugasnya ya. Kira-kira dari strategi yang sudah Ibu buat itu, tadi kan Ibu bilang berada di level 7 atau 8 ya Bu ya. Dari strategi ini Ibu maunya di level berapa sih? Dari yang sebelumnya saya sudah di level 7, 8. Kemungkinan kalau setelah saya melakukan strategi yang saya sampaikan tadi, Ibu mungkin saya bisa sampai ke level 10 atau 9. 10 lah, sempurna. Artinya ketika suatu saat nanti saya dipindahkan, kalau sudah di level 10 artinya kalau sudah sampai di taraf saya akan dipindahkan lagi ke sekolah lain, mungkin guru ini dia sudah bisa berubah. Begitu Ibu, dari yang dia tidak rajin menjadi rajin, dari yang dia tidak pernah mau menyelesaikan tugas sampai tuntas, akhirnya dengan bimbingan dari kami ini dia bisa menyelesaikan tugas. Artinya saya sudah berada di posisi aman ketika saya berpindah ke tempat lain, begitu Ibu. Saya berharap seperti itu Ibu Dini.
Wah, luar biasa sekali ya, Ibu masih memikirkan bagaimana nanti kalau si Ibu tersebut diangkat sebagai PLT atau kepala Iya. sekolah ya di tempat itu ya. Bagus sekali. Terus level yang ingin Ibu capai yaitu 9 atau 10 ya. Luar biasa sekali Ibu. Apa ada eksplorasi lebih lanjut lagi yang Ibu ingin lakukan dalam mengatasi masalah ini? Ya Ibu, mungkin kedepannya dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu berikutnya ini saya akan lebih memberikan dia tugas, ya, memberikan dia tugas. Terus saya percayakan saya percayakan satu tugas kepada dia dan saya akan membimbing dia. Saya akan membantu dia ketika dia mengalami kesulitan, mengalami kendala. Saya akan bimbing dia sampai pekerjaan yang dia selesaikan, yang saya percayakan untuk dia menyelesaikan ini dia mendapatkan hasil yang memuaskan itu. Seperti itu. Luar biasa sekali Dan, ya, Ibu, dan ya. mungkin juga dalam menyelesaikan kegiatan itu saya akan melibatkan semua guru-guru di situ supaya beliau tidak merasa minder ketika mengerjakan ketika nanti dia akan berkolaborasi lagi dengan teman-teman di sekolah di sekitar. Luar biasa sekali Ibu. Dalam melaksanakan rencana ini ya Bu ya, apakah ada orang atau seseorang yang Ibu bisa minta bantuannya untuk bersama Ibu mungkin dalam mengatasi solusi ini mungkin Ibu? Ya, untuk mengatasi masalah ini mungkin saya akan minta bantuan dari rekan guru saya yang ada di sekolah saya juga Ibu, biar supaya kolaborasi kita itu, hubungannya juga itu semakin erat, lebih dekat lagi, ada komunikasi yang positif, komunikasi yang baik antara saya, rekan guru saya ini dan juga rekan-rekan guru yang lain Ibu. Luar biasa ya Ibu ya, keren sekali Ibu. Untuk semua tadi nih, dari solusi-solusi atau strategi yang sudah Ibu buat nih, komitmen apa sih yang akan Ibu ambil? Dari masalah yang sudah saya dapat ini, terus ada solusinya, ada strategi yang saya ambil tadi Ibu, komitmen yang saya akan buat ke depannya, saya akan selalu melibatkan semua guru-guru saya ketika kita ada masalah, ketika ada hal-hal yang perlu kita sharing bersama-sama atau ada hal-hal baru, mungkin kita akan berkolaborasi bersama-sama di dalam sekolah itu. Jadi tidak hanya satu saja yang berperan, tetapi kami semua akan berperan, kepala sekolah, guru, rekan-rekan yang lain juga akan berperan bersama-sama untuk keberhasilan meningkatkan potensi yang ada pada lembaga kami. Keren sekali Ibu ya, berarti ya memang betul kolaborasi itu penting sekali ya Bu ya. Iya Ibu Dini. Dari tadi pertemuan kita yang kita sudah diskusikan, bagaimana? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya Ibu Dini, jujur terus terang Ibu Dini, masalah ini selama ini saya tidak pernah menceritakan ke teman-teman lain, ke lembaga-lembaga, teman rekan-rekan sesama kepala sekolah Ibu Dini. Baru kali ini saya menceritakan kepada Ibu Dini karena saya yakin bahwa ketika saya bercerita kepada Ibu Dini, mungkin Ibu Dini bisa menjaga rahasia yang saya ceritakan ini. Ini memang bukan suatu rahasia, tetapi kan masalah yang terjadi di sekolah tidak harus semua orang harus tahu. Jadi saya memilih Ibu Dini karena saya yakin bahwa Ibu Dini pasti sudah punya solusinya, dan Ibu Dini juga mungkin bisa menjaga rahasia dari masalah yang kita bicarakan pada siang hari ini. Dan saya sangat bersyukur dengan kita sudah sharing seperti ini, saya merasa lebih nyaman Ibu Dini, merasa lebih plong, dan saya merasa bahwa masalah itu bukan hanya masalah saya sendiri, artinya masalah itu juga ada Ibu Dini yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Ibu Dini. Terima kasih ya Bu ya, sudah percayakan saya untuk mengatasi masalah Terima Ibu kasih ya. juga, Ibu Dini ya. Solusinya sebenarnya Ibu sendiri yang sudah dapatkan, Iya. saya cuma membantu saja ya. Saya berharap nanti kita bisa bertemu lagi dan berharap
ada perkembangan baik ya, Ya, dari baik. Nanti masalah yang pasti Ibu saya akan hadapi. kabari ibu ketika saya sudah sampai di nanti. Saya pasti akan kabari Bu Dini sudah berhasil loh Bu Dini. Pasti seperti itu Bu Dini. Terima kasih banyak Bu Dini. Oke Ibu, terima kasih. Iya, Selamat terima kasih siang. banyak, Ibu Dini. Iya. Selamat siang Ibu Dini. Selamat siang Ibu Neta. Wah, tadi saya melihat Ibu sudah melakukan coaching ya. Iya, Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Silakan Ibu. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait tercapaian yang diinginkan? Ya baik Ibu, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi atau solusi dari permasalahan dari si coach tersebut. Jadi Ibu, solusi itu bukan dari saya, tetapi si coach sendiri yang menemukan solusinya, seperti itu Ibu. Mantap, iya betul sekali ya Ibu Dini. Menurut saya sih sebagai observer, tadi pas proses coaching itu saya melihat sudah berjalan dengan baik. Dan juga prosesnya memang sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahannya. Dan juga Ibu Dini, coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching kok, jadi Ibu tidak perlu meragukan lagi. Tetapi boleh nih saya kasih pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Ya, boleh Ibu, Oke. silakan. Ini ada pertanyaan nih. Kira-kira nih Bu Dini, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang berusaha dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Ibu, Ya. Saya ingin tetap belajar lagi nih. Oke. Tentang bagaimana sih proses coaching itu supaya si coach itu merasa nyaman, Iya, betul. sehingga dia itu bisa si coach ini bisa menemukan sendiri Betul, betul. solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi solusinya tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, wah luar biasa sekali Bu Dini ya, sudah mantap dalam melakukan proses coaching nih. Oke, baik Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Ya. bisa menolong rekan-rekan yang lain, membantu teman-teman yang lain supaya pikiran mereka terbuka dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Oke, baik Ibu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Siang. Selamat siang Ibu Neta. Iya, selamat siang Ibu Mace. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, puji Tuhan luar biasa. Kalau Ibu Mace apa kabarnya? Ya, saya juga puji Tuhan Ibu Neta. Oke, oke. Baik Bu Neta, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Ibu. Nah, pada coaching kita akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji dan bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan dari Pujinya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama itu presence atau mendengar aktif, dan yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Neta, terus lagi yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Yaitu yang pertama sama juga mendengar aktif. Lalu saya juga akan berusaha memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada dari kucing. Iya, baik Ibu Neta, luar biasa sekali ya. Yang ketiga Ibu Neta, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin si kucing ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri nanti dan dia bisa mengatasinya. Ya, baik Ibu Neta. Kalau begitu demikian dulu ya Ibu Neta observasinya kali ini. Silakan Ibu makan kucing terhadap kucingnya ya Bu ya. Ibu, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Neta. Wah, selamat siang Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa baik. Kalau Ibu Dini? Alhamdulillah baik. Ibu punya waktu luang tidak? Punya. Ada apa nih? Kalau saya lihat dari raut wajahnya pasti ada sesuatu yang mau diceritakan. Iya begini Bu, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Oke. Saya ingin curhat sedikit sama Oh, Ibu. boleh sekali dengan senang hati. Ya saya berharap dengan curhat ini Ibu bisa memberikan solusi kepada saya atas masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Wah, kalau memberikan solusi, sepertinya kita lihat aja sebentar ya. Apakah saya bisa memberikan solusinya atau seperti apa? Coba. Tapi sebenarnya tujuan ceritanya ini masalahnya apa sih? Begini Bu, di sekolah saya ini kami itu masih menggunakan metode pembelajaran itu yang monoton Bu. Metode kayak seperti ceramah begitu. Jadi saya lihat anak-anak ini, mereka ini saat belajar ini belum terlalu konsentrasi seperti itu Ibu. Jadi masih ada yang bercerita sendiri, yang bermain, yang berlari-lari. Jadi mereka tuh seperti tidak fokus dengan pekerjaan yang diberikan oleh kami guru-guru begitu Bu. Oh, jadi itu masalahnya anak-anak kurang fokus. Kira-kira dari situasi yang Ibu lihat itu reaksi dari Ibu Dini seperti apa? Dari situasi itu akhirnya kami guru-guru juga kewalahan Bu, karena anak-anak ini banyak yang lari-lari sana sini, terus ada yang pekerjaannya mereka tidak selesaikan, sehingga kami tuh guru-guru sempat kewalahan juga Bu dalam mengatasi anak-anak ini di dalam kelas. Iya ya, kewalahan juga ya. Kira-kira ada tidak strategi yang terpikirkan di benak Ibu Dini ketika melihat situasi di kelas seperti ini? Kalau strategi yang saya lihat ya Bu ya, kemungkinan saya pernah buat itu pembelajaran itu dengan permainan. Oh, permainan itu bagus. Iya, Bu. Terus. Pernah satu waktu itu saya buat metode pembelajaran ini dengan permainan. Jadi saya lihat anak-anak ini antusias sekali Bu. Waduh kan, idenya bagus. Jadi kan anak-anak senang. Kalau yang saya tahu tuh sepertinya anak TK tuh bermain sambil belajar ya, belajar sambil bermain. Iya betul Bu, betul. Itu idenya udah bagus. Iya Bu. Jadi saya itu kemungkinan mau berkolaborasi dengan teman-teman, mau buat pembelajaran ini memasukkan unsur permainan Bu dalam kegiatan pembelajaran Bu, seperti bagus. itu Bu. Iya, mantap. Wah, saya setuju seperti itu Ibu. Nah, kira-kira kan sudah ada strateginya nih. Kira-kira kapan nih Ibu mau lakukan strategi ini? Waktu kemarin itu saya sudah sempat terpikirkan mau berkolaborasi dengan teman guru, tetapi saya mengambil kesempatan pada Sabtu nanti Bu, pada saat ini
kita kombel di sekolah, mungkin masalah ini saya bisa angkat di kombel. Jadi saya bersama rekan-rekan guru bisa berkolaborasi, dan juga mungkin masalah ini tidak hanya ada di kelas saya, Bu. Mungkin bisa diterapkan juga oleh teman-teman yang lain. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu bisa menarik dan menyenangkan. Wah, luar biasa itu Ibu Dini. Tuh kan, bagus idenya. Dan guru-guru yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, ya kan? Jadi anak-anak bisa belajar yang baik, menyenangkan dan nyaman, ya kan? Ya, Iya, betul, idenya Bu. bagus itu. Nah, sekarang saya mau tahu nih, kira-kira waktu Ibu lihat situasi seperti itu dan juga sudah punya strateginya, kira-kira Ibu ada di skala berapa nih? Saya kasih rentang ya, 1 sampai 10. Coba. Kalau sebelum itu ya Bu ya, Ya. sebelum saya terpikirkan untuk strategi ini ya, saya merasa dalam pembelajaran itu saya masih di skala 5, Bu. Skala 5. Kenapa berpikirnya di skala 5? Ya karena pembelajaran yang kami buat ya, termasuk saya ya Bu, saya rasa itu belum membuat anak-anak itu untuk fokus dan mau ikutan untuk bermain dan belajar di dalam kelas, Ibu. Seperti itu, Bu. Begitu, iya. Terus kalau sekarang ada Kalau di posisi berapa? strategi yang tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu, saya berharap sekali ada di level 9, Ibu. Jadi bagaimana saya bisa membuat kelas itu menyenangkan, semoga anak-anak bisa fokus dan aktif melakukan kegiatan pembelajaran, Saya Bu. yakin Ibu pasti bisa. Tapi kenapa harus di level 9? Kenapa bukan 10? Ya, mungkin untuk langkah awal saya ya Bu ya. Iya. Untuk langkah awal saya berharapnya dari 5 Bu naik ke 9. Kalau gitu. bisa sampai 10 sampai sempurna juga Bu. Semoga mudah-mudahan ya Bu ya. Saya yakin pasti Ibu bisa sampai 10 kok. Tenang saja, Ibu bisa kok mengatasinya. Luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira kan sudah ada strateginya. Dan sudah tahu kapan ini dibuat kan. Saya berharap nanti Ibu bisa melakukan ini bersama rekan-rekan gurunya. Oke, nah sekarang yang saya mau tahu nih, kira-kira ada tidak orang yang akan atau seseorang yang akan membantu Ibu nih dalam menjalankan strategi ini? Iya, kalau orang yang bisa membantu itu mungkin saya bisa kolaborasi dengan rekan guru. Kemudian orang tua juga mungkin Ibu. Saya terpikirkan untuk membuat kelas orang tua, Ibu. Bagus. Jadi orang tua itu bisa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dengan begitu juga anak-anak bisa senang, bisa aktif, bisa fokus juga dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ini Ibu Dini ya. Melibatkan guru sama orang tua itu memang penting sekali ya. Jadi yang melihat anak itu bukan hanya guru tapi orang tua juga ya. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi Ibu Dini, saya berharap pertemuan berikutnya nanti saya mau lihat perkembangannya, cerita selanjutnya seperti apa nih ya. Jangan lupa kontak saya ya, kira-kira kapan waktunya mau bicara dengan kita berdua lagi ya. Oke, saya berharap dengan strategi yang sudah ada ini Ibu bisa berhasil dalam menyelesaikan persoalan ini ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu minta doanya. Nah, lihat kan, bukan saya yang kasih solusi kan? Iya, ternyata solusi itu sudah saya pikirkan Ibu ya. Cuma mungkin karena saya berbicara dengan Ibu, menggali jadi masalah yang saya punya, sehingga ternyata solusi itu sudah saya pikirkan. Saya kan hanya membantu mengarahkan saja. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengar curhatan saya. Saya juga berterima kasih karena Ibu Dini ini mau curhatnya ke saya. Terima kasih Ibu. Minta doanya ya Bu ya.
Siap, pasti saya akan doakan. Ya, makasih Oke. Ibu. Iya, Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Neta. Iya, selamat siang Ibu Ya, Macen. tadi Ibu sudah melakukan kucing ya? Iya. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Iya, Ya. baik, silakan. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Tadi waktu coaching saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, baik Ibu, luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coach dan kuci antara Ibu berdua berjalan dengan baik. Dan juga proses sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Iya. Baik, dan juga prosesnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ke coach sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga kucing tadi sudah sesuai dengan prinsip kucing. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Ibu, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan kucing yang barusan dilakukan. Apa ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya terus menggali, memperkaya diri saya dengan cara melatih bagaimana mengcoaching yang lebih baik lagi, sehingga nanti ketika melakukan coaching saya berharap si coaching nyaman ketika melakukan proses coaching dan saya, lalu dia bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, baik Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Iya, ya. baik Bu. Kalau begitu demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Sama-sama, Ibu Neta. Ibu. Selamat siang Ibu. Iya, Luar biasa. oke. Selamat siang Ibu Macen. Selamat siang Ibu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Ibu Dini, luar biasa. Bagaimana Ibu Dini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Dini. Saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya. Iya Ibu Dini. Ya, saya di sini sebagai observer ya Bu ya. Ya, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching yang akan saya amati itu dan saya nilai itu bagaimana Ibu melakukan coaching kepada coaching dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching itu merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat, sehingga si coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Terus Ibu jangan lupa ya Bu ya, yang Ibu harus sesuaikan dengan ini prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu ya. Bu siap? Siap Ibu. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini yaitu yang pertama, presence atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, luar biasa Ibu. Berarti Ibu mau meningkatkan presence ya, mendengar aktif. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Terus yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi nih? Baik Bu Dini, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, keren Ibu. Terus pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, yang
apa ya yang lebih spesifik begitu, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, Ibu, dalam coaching kali ini yang ingin saya temukan untuk menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Ya, demikian dulu ya Bu ya, pra-observasinya ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya. Semoga Bu sukses Dini, Ibu. Terima Ibu. kasih. Selamat siang Ibu Mace. Selamat siang Ibu Neta. Ibu Mace, saya butuh waktunya Ibu Mace. Apa Ibu Mace ada waktu? Saya mau ngobrol sedikit. Oh bisa Ibu Neta. Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa saya bantu sama Ibu Neta? Ini nih di sekolah saya punya masalah dengan saya punya anak murid. Ada satu anak itu kalau datang sekolah itu setiap pagi saja itu pasti rewel terus, lalu yang selalu antar itu kan mamanya. Kalau kita sudah panggil namanya kan Ambo ayo masuk kelas kayak gitu, tapi dia selalu sembunyi di belakang mamanya. Itu setiap pagi terjadi. Lalu sudah yang kami lakukan adalah kami tarik paksa dia dan gendong. Tapi itu dia menangis hanya 2-4 menit lah begitu di dalam kelas. Setelah itu diam sudah. Tapi yang membuat saya bingung kenapa itu terjadi setiap pagi gitu. Jadi ini permasalahannya terjadi di setiap pagi. Iya. Ya? Oh ya. Jadi begini ya Ibu Neta ya. Iya. Supaya lebih jelas kita punya perbincangan hari ini. Kira-kira tujuan yang Ibu mau harapkan dari perbincangan kita pada hari ini kira-kira apa? Saya sih berharap saya bisa mengatasi masalah ini sih supaya anak ini tidak rewel lagi setiap pagi begitu. Iya. Baik Ibu Neta. Kira-kira faktor yang menyebabkan anak ini dia menjadi seperti itu Ibu, macam kayak Ibu seperti Ibu bilang tadi dia tiap pagi dia rewel. Kira-kira ada faktor tidak Ibu, faktor utama yang membuat anak itu menjadi tidak nyaman ketika di pagi hari? Ini sudah Ibu yang saya mau ceritakan. Saya juga belum melihat faktor apa yang menyebabkan anak ini rewel setiap pagi. Jadi saya belum tahu faktornya apa gitu. Begitu. Jadi Ibu belum bisa menentukan faktor utama dari kejadian yang sering dia alami dari anak ini setiap pagi ya Ibu. Ya baik Ibu. Nah Ibu, kalau begitu dari skala 1 sampai 10 ya Ibu, di mana posisi Ibu sekarang kira-kira dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan untuk rencana dari masalah yang Ibu hadapi ini? Kalau untuk saat ini saya masih berada di posisi yang ke-6 gitu. Karena saya belum tahu faktor penyebab anak ini rewel setiap pagi itu apa gitu. Ya, baik Ibu Neta ya. Kira-kira strategi apa yang Ibu rancang untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh anak ini Ibu? Apa ya? Kemarin sih sempat terpikirkan oleh saya bahwa saya ingin buat pertemuan dengan orang tua si anak ini, mau menanyakan kira-kira kenapa anak ini rewel setiap pagi, apakah ada masalah di rumah atau mungkin anak ini tidak suka dengan cara mengajar guru atau ada teman di kelas yang dia tidak suka seperti itu. Baik Ibu, tadi Ibu bilang Ibu masih di skala 5 ya Ibu. Iya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu rencanakan ini, Ibu mengharapkan keberhasilan dari Ibu itu kira-kira Ibu mau di skala yang keberapa? Ya, karena mengatasi masalah anak yang rewel setiap pagi ini, saya sih berharap ada di skala 8 karena untuk mengetahui faktor penyebab ini saya harus konsultasi atau ada komunikasi dengan orang tua dulu. Iya, baik ya, komunikasi dengan orang tua Iya. Ibu, luar biasa Ibu. Bagus sekali Ibu. Nah, Ibu mengharapkan Ibu di angka 8. Iya. Kenapa tidak di angka 10 Ibu atau 9? Karena pengalaman saya di bidang ini belum terlalu baik
Jadi saya masih perlu banyak belajar dari senior-senior saya supaya ya untuk mencapai ke angka 8 saja saya butuh proses. Ya. Apalagi untuk mau sampai ke 9 atau 10. Ya. Tadi Ibu bilang dari untuk mencapai angka 9 dari angka 5 ke 9 ya Ibu butuh proses. Iya. Ya. Kira-kira untuk menunjang proses yang akan Ibu raih ke depan ini untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini, Iya. kira-kira komitmen yang akan Ibu ambil kira-kira apa Ibu? Komitmen saya ingin belajar bagaimana menghadapi anak yang seperti ini. Belajar dari berbagai cara, mungkin dari guru yang sudah berpengalaman, dari YouTube mungkin saya bisa cari-cari kira-kira mengatasi masalah seperti ini itu seperti apa. Jadi saya ingin yang seperti itu Ibu. Iya ya Ibu. Baik Ibu, dari komitmen yang sudah Ibu ambil ini, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Iya, ini Ibu, kebetulan di sekolah saya ada salah satu guru senior Iya. yang sudah berpengalaman jadi wali kelas, bagaimana mengatasi masalah anak yang seperti ini. Saya akan minta bantuan dari beliau untuk memberitahukan strategi-strategi apa ketika menghadapi situasi seperti ini. Iya, ya baik Ibu. Tadi Ibu sudah punya komitmen, sudah punya rencana. Kira-kira kapan Ibu mau action untuk melaksanakan ini semua Ibu? Secepatnya sih Bu, karena besok itu kan hari Sabtu. Biasa di sekolah kami itu sekolahnya cuma 5 hari, Senin sampai Jumat. Iya. Nah, hari Sabtu itu biasanya kami pakai untuk evaluasi. Jadi mungkin ini saya akan angkat masalah ini di ruang evaluasi besok. Lalu saya akan mencoba mendekati senior saya tadi untuk sama-sama dengan saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Ibu Neta. Iya. Luar biasa sekali Ibu Iya. Neta ya dalam antusiasnya Ibu untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan anak didik Ibu ini ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu. Kira-kira dari hasil diskusi kita bersama pada siang hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan dari hasil perbincangan kita berdua hari ini? Aduh, saya awalnya saya merasa bahwa bagaimana ya, kayak bingung gitu. Tapi setelah saya ceritakan ini sama Ibu Mace, saya rasanya senang, plong, akhirnya bisa mengeluarkan unek-unek saya gitu. Jadi sudah rasa ringan sekarang. Iya, Ibu? iya. Terus apa ya Ibu ya? Setelah Ibu merasakan ini, Ibu sudah, apakah dari tadi perbincangan kita ini Ibu ada memperhatikan tidak ketika solusi yang Ibu ambil itu, yang Ibu sudah buat itu bukan solusi dari saya Ibu. Ternyata Ibu sudah buat solusinya sendiri, sudah Iya, ada ya. sebenarnya di Ibu. Betul ya, tanpa disadari ternyata solusinya Iya. Ibu sudah pernah lakukan. Ini karena Ibu membuat pemikiran saya lebih terbuka Terbuka, tadi. iya. Makanya dengan sendirinya, tiba-tiba solusinya langsung muncul. Padahal tadi sebelum saya ceritakan ke Ibu, saya gelisah, bingung, ini bagaimana Iya, gitu. Ibu Neta. Padahal kita hanya bincang-bincang seperti ini, Iya. ternyata solusinya itu kita temukan bersama, begitu. Iya, Dan betul. solusinya itu juga keluar dari Ibu sendiri, Iya, ya Ibu Neta ya. saya sangat bersyukur sekali hari ini Iya. bisa berbagi dengan Ibu Mance, dan saya juga bisa menemukan solusinya Iya, sendiri. saya juga senang sekali Ibu Neta, saya juga bersyukur Ibu Neta sudah mau percayakan saya untuk menceritakan permasalahan yang Iya. terjadi di lembaga Ibu, terutama pada anak didik Ibu. Saya juga sangat bersyukur. Nanti kalau ada masalah lagi jangan lupa calling saya, Ibu pasti saya siap. Iya, siap Ibu. Aduh, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, kapan saja Ibu Neta saya pasti siap Ibu Oke, Neta. baik. Semoga berhasil Ibu Neta. Iya, saya terima tetap kasih. dukung doa, semoga Ibu Neta tetap semangat dan bisa menyelesaikan masalahnya. di Amin, sekolah amin, ini. amin. Ya, terima kasih Ibu Neta. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat Mance. siang, Ibu Dini. Iya.
tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching ya Bu Iya, ya. Ibu Dini. Ya, nah sebelum penutupan ini ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih sama Ibu. Baik Ibu Dini. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut terkait indikator yang ingin Ibu capai tadi? Ya, baik Ibu Dini, terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menyatakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya itu. Luar biasa Ibu. Menurut saya ya Bu ya, sebagai observer tadi saya melihat proses coaching antara Ibu sebagai coach dan Ibu Neta sebagai coach itu luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah melakukan alur Tirta ya Bu ya, bagaimana Ibu menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga coach tersebut mampu menemukan solusi dan langkah-langkah yang ingin dia lakukan untuk permasalahan tersebut ya Ibu ya. Luar biasa Ibu, prinsip coachingnya sudah dapat. Terus tadi juga Ibu berbicaranya sebagai dengan coach itu sebagai mitra ya Bu ya, tanpa menjudge. Jadi Ibu membiarkan si coach tersebut memikirkan solusi apa terhadap masalah yang ia hadapi. Nah, saya mau bertanya lagi nih sama Ibu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh, iya. Baik Ibu Dini, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Ibu Dini untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Dini. Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya, membantu teman-teman dalam menghadapi masalah dan menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu Dini, Ya, terima kasih Ibu. Semoga sukses. Terima kasih, Ibu. Selamat. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.